sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semuanya yang hormati, segera saja kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Man arada ayatakallama Allah falyaqra'il Qur'an. Nabi sudah bersabda atau berkata bahwa siapa yang ingin berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dengan baca Quran ada semacam harapan bahwa dan keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan menurunkannya petunjuk hidup bagi umat manusia yang dikenal dengan kitab-kitabnya atau Al-Quran. Dengan Quran inilah umat Islam mengambil sikap tingkah laku agar apa yang dikerjakan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita itu ciptaan Allah, maka agar hidup kita itu selamat, nyaman, damai dan sejahtera, maka ikutilah petunjuk yang telah diberikan Allah itu. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar bagi hidup kita ke arah jalan yang lapang, jalan yang lurus, jalan yang benar, sebagai bukti kita sebagai hamba Allah yang disayang oleh Allah. Baiklah, kita langsung langsung saja kepada ayat surat Yunus. Sekarang ayat ke lupa 35 ya. Sekarang 35. Ya, baik. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya Pak. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Jadi agak memantul, agak lama. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuda. Fama lakum kaifa tahkumun. Saya ketemu. Monggo.
Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi ilal haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Ayat di atasnya Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang yang sering menyekutukan Allah, apakah yang kamu sekutu-sekutukan itu ada yang mampu membuat ciptaan pertama, membuat ciptaan kemudian bisa mengulangi lagi setelah cipta kemudian hilang atau mati dicipta lagi hidup lagi, apakah ada? Maka Nabi Muhammad disederhanakan, jelas hanya Allah yang mampu menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan nanti dihidupkan lagi, hanya Allah. Terus kenapa kalian masih berpaling, tidak mau menerima informasi penjelasan berita dari Allah lewat Nabi itu? Sekarang jangan buat lagi. Katakan sekali lagi Muhammad, hal min syurakaikum, apakah ada di antara yang kamu sekutu-sekutukan itu, baik dalam bentuk benda seperti patung atau berhala atau bentuk manusia yang telah mati, siapapun, baik itu raja atau kiai atau ulama, kalau sudah mati ya sudah didoakan saja, bukan dimintai tolong. Apakah yang sebagian, jamin itu namanya litafid, sebagian yang kamu sekutukan itu man, ada orang atau makhluk atau Tuhan yang kamu anggap Tuhan, jadi yang bisa membimbing, memberi petunjuk. Karena pakai ilah maka artinya memberi petunjuk ilal haqi, pada kebenaran. Apakah yang kamu puja-puja, kamu sembah-sembah, kamu mintai tolong, itu ada yang mampu memberi petunjuk ke arah jalan yang benar, menyampaikan masalah ajaran agama? Ada kan? Maka Nabi Muhammad disuruh menjelaskan. Ini namanya bentuknya bentuk tanya jawab, metode tanya jawab, tapi dijawab sendiri oleh Allah agar mereka sadar hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Selain Allah, sepandai apapun, sehebat apapun, tidak bisa memberi petunjuk benar secara mutlak. Bahwa benar bersifat nisbi. Nisbi itu relatif, tidak mutlak, sedangkan petunjuk Allah itu benar mutlak. Bedanya di sini. Petunjuk Allah itu benar mutlak, sedangkan petunjuk Nabi, termasuk hadis-hadis yang tidak terkait dengan kewajiban dalam Quran itu termasuk nisbi, bersifat sementara atau relatif.
sehingga terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Sedangkan Al-Quran insya Allah tidak akan yang benar kecuali hatinya yang ada penyakitnya, sehingga ayat Quran itu ditafsiri sesuai dengan akal pikirannya sendiri atau hawa nafsunya. Ini beda lagi. Mereka tetap yang benar mutlak hanya Allah. Maka ada ayat al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak yang mutlak itu hanya dari Allah. Maka kalian jangan jadi orang yang ragu. Al-Quran itu dari Allah, jangan menjadi orang yang ragu terhadap Al-Quran. Kalau kita ragu terhadap Al-Quran, iman kita menjadi tanda tanya, dipertanyakan. Masihkah kita tidak percaya kepada petunjuk Allah yang turun pada Nabi Muhammad SAW? Afaman jadi, kata-tanya lagi, apakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti atau orang yang tidak bisa memberi petunjuk justru diberi petunjuk? Yang diikuti itu orang yang memberi petunjuk atau yang diberi petunjuk? Ini buat sebagai bukti bahwa kita tidak boleh mengikuti pendapat manusia secara mutlak. Yang harus diikuti hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu boleh, tapi harus dirujukkan kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau pendapatku ini bertentangan dengan Sunnah Nabi yang benar, maka yang benar itu adalah Sunnah Nabi. Tidak ada tokoh sekelas Imam Syafi'i atau Imam Maliki minta diikuti secara mutlak. Saya berpendapat demikian. Tapi kalau ada hadis yang lebih kuat, ikutilah pendapat. Nah, kita kadang-kadang sebagai pengikut dosa membabi buta. Nah, orang ini orang itu sering terjadi di kalangan kita semua. Terus sekali lagi dengan belajar membaca Quran ini agar kita lebih yakin bahwa yang diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diterima atau yang mutlak yang benar. Yang kita ikuti itu hanya Allah, tidak boleh mengikuti selain Allah. Dan mengikuti Nabi itu karena disuruh Allah, diperintah Allah untuk mengikutinya. Sehingga Nabi disuruh berkata, wahai umat manusia, wahai orang yang beriman, kalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti Nabi itu semacam, ibadah itu adalah semacam paket atau fotokopi atau duplikat. Contoh yang paling mudah, zaman sekarang yang haji bayarannya mahal. Kalau ibadah haji di sana, haji dan umroh itu satu paket. Umroh satu, haji satu. Tapi rata-rata di sana sambil menunggu haji, umroh, bolak-balik. Lah itu tidak benar, salah yang fatal. Sampai Aisyah itu pernah nambah umroh karena ketika haji tamato, beliau tiba-tiba pas tawaf, pas menjalankan tawaf karena maka disuruh haji kiron itu haji dan umrah satu kali kerja, tapi sudah mendapat dua. Itu namanya kiron itu bersama-sama. Niatnya haji dan umrah jadi satu, berarti niatnya tawaf ya tawaf haji, tawaf umrah, itikaf ya itu tawaf maupun sa'i juga haji dan umrah. Jadi cukup satu pekerjaan tapi nilainya dua, itu namanya kiron. Tapi pekerjaan yang seperti ini didenda dengan namanya dam.
membayar menyembelih kambing satu. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai haji, Aisyah itu agak manja sedikit dengan suaminya. Rasul, bu aku diberi kesempatan untuk umroh. Lu kan sudah kiron jadi satu, ngapain? Aku kurang puas. Akhirnya disuruh ngantar ke saudaranya, anak Abu Bakar, terno naik Jirona, sehingga keluar dari Mekah untuk apa? Mikot. Jadi yang namanya umroh atau haji malah dari apa? Dari rumahnya saja. Tapi kalau umroh justru malah keluar dari tanah suci ke tanah apa? Tanah halal, tanah di luar Mekah, yaitu Jirona atau Tan'im. Di sana apa itu niat dengan memakai pakaian ihram, nah, terus baru umroh. Jadi kalau yang seperti kita dari sini tidak perlu umroh bolak-balik, justru yang dianjurkan itu cukup tawaf. Setiap tawaf, maksudnya itu tawaf kan tanpa syarat habis sholat atau akan sholat, bab datang awal tawaf dulu, setelah ada adzan ikut, kan tidak berpakaian ihram, cukup ada adzan berhenti dulu, dihitung tadi berapa kali tawaf, setelah sholat ikut tawaf lagi. Itu malah itu yang dianjurkan, bukan umroh. Itu biasanya memakai akal aja. Nah, saya ditanya, sudah umroh berapa kali Pak? Ya umroh cukup sekali datang. Saya sudah 7 kali. Kalau kamu, kalau kita dari Indonesia Pak ya, umroh sekali umroh 30 juta. Kalau saya di sini umroh 7 kali berarti kan 7 kali 30 berapa? Jadi hitungannya sudah materi ya, materi. Tidak melihat tuntunannya Nabi bagaimana. Maka ini perlu diluruskan. Saya sering berdiskusi dengan lewat WA dengan tokoh-tokoh yang ada. Tunjukkan bahwa Nabi pernah umroh berulang-ulang. Dari itu dicegah apa? Hudaybiyah itu terjadi ya sekali, setiap datang sekali. Tapi kalau paket haji cukup, haji dan umroh boleh, umrohnya dulu, boleh hajinya dulu. Nah haji dulu namanya ifrad. Nah umrohnya dulu namanya tamattu, bersamaan namanya qiran. Enggak ada 3 macam cara ibadah haji. Itu satu paket, tidak perlu di umroh diulang-ulang, hajinya sekali, tidak perlu. Itu namanya naksoro kasarane, tidak diunaikan nomor itu sampai bid'ah, mengada-ada. Biasanya kita tuh mengucapkan bid'ah mesti artinya sakit, karena guru bid'ah itu adalah semua bid'ah itu tersesat. Kalau tidak tersesat, orang diturunkan Nabi apa lu pinter kita daripada Nabi. Nanti teruskan gitu. Ini sekedar saja membentuk diri kita jangan sampai tidak puas terhadap cara ibadah yang telah ditentukan oleh Nabi. Contoh paling gampang, Nabi itu tidak pernah tarawih setiap 4 rakaat berdoa 4 rakaat, tidak pernah, tidak ada contohnya. Tapi nanti eleknya ini kan apik, lipat pandangannya hanya apik, bukan tuntunan. Apik kaya apa nak arana tuntunan Nabi tidak perlu dikerjakan. Ini contoh saja. Ada lagi yang juga alasan, itu ya alasan. Bukan ada ketika Nabi sabar mendengar Rabbana lakal hamdu, kemudian ada yang sahabat yang Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban barakan fi. Habis setelah selesai sholat, tanya siapa ya tadi yang baca itu? Kemudian ada yang setengah tahun berdek kuno. Ternyata doamu itu dibanggakan oleh para malaikat. Nah, ini terus dasar bahwa kita boleh mengarang doa. Ini tidak tahu bahwa zaman Nabi itu legislasi itu ada pada siapa? Nabi. Setelah Nabi sudah selesai al-yauma akmaltu lakum,
agama sudah sempurna, ora sah sekarang gawe acara, di antaranya acara yang terkenal di Jawa itu apa? Karena wis mati, wis disolati, mangke dalu pitung dina diaturi rawuh daleme Pak Leman. Apa? Ayo. Padahal Nabi hanya nuntuni nyolati tok. Tapi kita membuat ngarang diadakan sampai berarti kita kan tidak puas terhadap tuntunan Nabi. Nyatanya saya diturunkan Nabi orang dilakoni malah yang tidak diturunkan inilah tanda. Maka dan kita mengucapkan raditu billahi rabb wa bil Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Jadi doa-doa yang seperti amalan-amalan diamalkan siapa? Bilal. Itu karena Nabi masih hidup. Boleh menyamarkan saya beramal seperti ini boleh, tapi ya masalah Nabi karena sudah ditutup oleh surat Al-Maidah ayat berapa Pak Mesik? 3 atau 2? Al-Yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu. Hari ini sudah selesai, sudah tutup. Ada amalan-amalan apa sudah tidak diterima. Yang diterimanya yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini fakta di tengah-tengah masyarakat. Sulitnya bukan main untuk meluruskan agar kita sepenuhnya mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Alasannya tetap apik, baik dilarang, bukan dilarang, tapi kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka ini apakah orang yang memberi petunjuk, bukankah orang yang memberi petunjuk pada benar itu lebih berhak diikuti daripada orang yang diberi petunjuk, yaitu para makhluk-makhluk selain Allah yang dijadikan perantara itu tidak ada nilainya dalam kita beribadah. Pamalaku, bagaimana kamu itu, terus kamu itu untungnya apa? Pamalaku, kayak patahamu, bagaimana kamu menetapkan hukum, menentukan sikap dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal nanti terus kayak ini tadi walaupun ini makiyah tapi juga berlaku bagi semua umat Islam.